Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini saya percaya sukacita Allah akan menjadi bagian kita semua. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Oh, darah-Mu Yesus yang bebaskanku. Terima kasih. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur untuk berkat Tuhan yang kita nikmati hari ini. Ketika kita bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat, itu semua adalah kasih dan anugerah Tuhan.
mengawali kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama memulainya dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama baca satu ayat di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita marah kepada orang yang kita sayangi? Mungkin itu pasangan kita, anak kita, atau mungkin cucu kita, ya. Nah, mengapa kita marah? Mungkin karena mereka tidak tahu atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang salah dan itu membahayakan diri mereka. Kita marah dengan tujuan atau maksud yang baik, yaitu untuk menolong dan menyelamatkan mereka dari bahaya yang lebih besar. Demikian juga dengan Tuhan dan umatnya. Mungkin saja Tuhan marah atau bahkan murka, tetapi di balik semuanya ada maksud yang baik, yaitu untuk menolong dan menyelamatkan kita. Saya membaca Mazmur 30 ayat yang ke-6 tadi ini di terjemahan versi mudah dibaca, dituliskan seperti ini. Ia marah sesaat saja, tetapi kemudian kebaikannya membawa hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mengerti bahwa sekalipun Tuhan marah, tetapi tujuannya baik. Nah, jangan sampai kita gagal paham dengan maksud dan tujuan Tuhan ini. Mari kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Dari sejarah kehidupan bangsa Israel, kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan mau menolong bangsa Israel dan melepaskan mereka dari penindasan dan perbudakan Mesir. Tuhan menunjukkan betapa dahsyat dan hebat kuasanya untuk melepaskan mereka dari genggaman Fir'aun. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan tulah-tulah untuk Mesir. Bangsa Israel punya pengalaman pribadi, bagaimana Tuhan menyertai dan membuat perbedaan yang nyata selama mereka tinggal di Mesir pada masa tulah itu. Nah, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dipimpin melalui padang gurun. Tujuannya untuk membentuk karakter mereka sebagai bangsa pilihan. Melewati padang gurun, bangsa Israel dipersiapkan menjadi umat pilihan. Mereka diizinkan mengalami kesulitan dan persoalan untuk mengandalkan Tuhan. Tapi sayangnya bangsa Israel gagal paham dengan maksud Tuhan. Lalu apa yang mereka lakukan setelah mereka bebas? Mereka bersungut-sungut dengan kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Mereka bahkan salah paham dengan maksud Tuhan. Dengan diizinkannya mereka mengalami kesulitan. Mereka bahkan berkata, lebih baik kami mati di Mesir, berhadapan dengan makanan yang enak-enak, daripada mati di padang gurun. Ya. Bangsa Israel juga sering bertengkar dengan Musa, menyalahkan Musa. Mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk, yang hidup sekehendak hati mereka sendiri tanpa mempedulikan peraturan Tuhan. Sampai akhirnya banyak dari antara orang Israel ini yang berubah setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun bisa seperti bangsa Israel. Kita bisa gagal memahami kehendak Tuhan. Bahkan kita salah paham dengan tujuan Tuhan saat kita diizinkan mengalami pergumulan atau kesulitan. Bapak Ibu, hari-hari ini pergumulan kita berat. Kita mungkin diliputi kecemasan dan ketakutan. Mari kita bersama-sama belajar untuk memahami kehendak Tuhan di balik setiap pergumulan dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita belajar seperti Ayub. Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa, tetapi Ayub dapat melalui semua itu dengan baik. Ayub memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan akhirnya menikmati berkat. Berkatnya apa?
Berkatnya pasti yang terutama adalah berkat rohani buat Ayub. Imannya dimurnikan dan menjadi semakin dewasa. Karakternya dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu bisa baca di Ayub pasalnya yang ke-42. Ya, sehingga akhirnya Ayub menikmati kehendak Tuhan yang sempurna. Dan berkat yang luar biasa itu adalah kehidupan Ayub dipulihkan. Dari sini kita belajar pemulihan itu pasti lebih baik dari yang sebelumnya. Bagaimana kita memahami kehendak Tuhan? Kita bisa belajar pelan-pelan atau slow down ya. Kita belajar menenangkan diri kita, memakai banyak waktu untuk berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini kita dibuat seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ruang gerak kita dibatasi dan sebagainya. Ada seorang yang berkata, inilah waktunya bagi kita untuk rest atau istirahat. Ya. Take rest and let God do the best. Ya. Mari kita beristirahat sejenak dan biarkan Tuhan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita juga bisa memakai waktu kita untuk banyak berdoa. Hari-hari ini ada jam-jam doa rantai yang bisa kita ikuti. Mari kita sama-sama berdoa ya. Kita pakai waktu kita untuk mendukung bangsa kita di dalam doa. Sebab kesulitan bangsa kita berdampak bagi kita semua. Pergumulan bangsa kita adalah pergumulan kita. Tetapi kita percaya janji firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama rendahkan diri. Kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan. Kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Maka janji Tuhan adalah pemulihan. Pemulihan bagi bangsa kita, tentu itu juga menjadi kesejahteraan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan atau kesulitan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, itu untuk mendisiplin kita. Mungkin kita bisa menganggap Tuhan sedang marah, ya Tuhan sedang murka, tetapi tujuannya baik untuk mendisiplin kita. Dan yang perlu kita ingat itu sesaat saja. Dan ingat, dalam murka pun dilakukannya karena mengasihi, karena ingin menolong, karena ingin menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar. Ingat Bapak Ibu Saudara, murkanya hanya sesaat. Karena itu bertahanlah sedikit lagi. Fokuslah pada kasih setia Tuhan yang mengalir sepanjang umur hidup kita. Daripada kita membuang waktu untuk bersungut-sungut, kecewa, kita salah paham, kita marah kepada Tuhan. Bukankah lebih bermanfaat jika kita memakai waktu untuk menemukan berkat di balik setiap pergumulan? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau menyatakan kasih setiamu sepanjang umur hidup kami Tuhan, dan apabila ada pergumulan kesulitan yang kami hadapi, kami tahu tujuan Tuhan itu baik adanya bagi kami semua. Terima kasih karena itu berkati kami, pimpin sertai kami Tuhan, melewati setiap pergumulan kami dengan baik. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, menyatakan anugerah-Mu bagi kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini, berjalan bersama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan